Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas asal-usul jin, setan, dan iblis dan apakah peran mereka. Pada saat kita semua mendengar istilah makhluk halus, seketika itu pula pikiran kita tertuju pada jin, iblis, ataupun setan adalah makhluk yang menyeramkan dan sering mengganggu manusia. Istilah tersebut seolah-olah bermakna sama, padahal sebenarnya berbeda. Lalu apakah perbedaan jin, iblis, dan setan? Mari simak penjelasan pada video berikut hingga selesai. Istilah jin berasal dari kata janna yajunu yang artinya menutupi, menyembunyikan, menjadi gelap atau merahasiakan. Sedangkan jin berarti yang tersembunyi dan tidak dapat dilihat. Jin terbuat dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Jin dan manusia hidup di alam yang berbeda. Oleh karena itu, manusia tidak dapat melihat jin, namun jin dapat melihat manusia, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 21, yang artinya sesungguhnya ia jin dan pengikut-pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jin juga makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan seperti halnya manusia. Mereka berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa, bahkan juga berkeluarga. Sebagaimana manusia, jin juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Setan, kata setan berasal dari kata satona yang artinya jauh. Kata setan merupakan sebuah label yang diberikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyesatkan, baik itu dari jin maupun manusia. Istilah ini sesuai dengan asal nama setan, yaitu satona yang artinya jauh, jauh dari kebenaran. Sebagaimana manusia, jin ada yang taat dan ada pula yang ingkar. Mereka yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang disebut dengan setan. Bahkan manusia yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa dikatakan sebagai setan. Iblis, di dalam Al-Quran kata iblis hanya disebut dalam bentuk tunggal dan tidak ada bentuk jamak. Berbeda dengan setan yang memiliki bentuk jamak, syayatin. Hal ini menunjukkan bahwasanya iblis hanyalah satu. Namun, iblis merupakan bangsa jin karena iblis diciptakan dari api. Iblis berasal dari kata ablasa yang berarti putus asa. Ada pula yang berpendapat bahwasanya iblis berasal dari kata balasa yang bermakna tidak ada kebaikannya. Kata iblis sering kita dengar dalam kisah Nabi Adam. Alaihissalam. Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud. Malaikat pun bersujud, sedangkan iblis menolak karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Perkataan iblis ini terangkum dalam surat Al-A'raf ayat 12. Iblis berkata, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Karena kekufurannya, iblis akhirnya dikeluarkan dari surga. Iblis pun akhirnya membuat tipu daya agar Adam dan Hawa juga dikeluarkan dari surga. Bahkan, ia pun berjanji untuk menggoda keturunan Adam hingga hari kiamat. Iblis akhirnya berhasil menggoda Adam dan Hawa untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memakan buah kuldi. Saat menggambarkan kejadian tersebut, Al-Quran tidak menyebut iblis, melainkan setan. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Sebelum perintah sujud kepada Adam alaihissalam, iblis merupakan makhluk yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun akibat kesombongannya, iblis dimurkai oleh Allah bahkan dikeluarkan dari surga. Iblis akhirnya disebut dengan setan karena kekufurannya. Oleh karena itu, iblis adalah nenek moyang dari jin yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam biswab. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pengetahuan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan umat Islam. Silahkan share dan subscribe channel ini supaya agar terus dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.